Kan pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Bukannya hukum adalah wujud dari moral tertinggi? Bukankah kalau kita kuliah sarjana hukum, ada mata kuliah etika dan psikologi di dalamnya? Mungkin di kampus Wakanda sarjana hukum tidak ada SKS etika dan psikologi. Makanya tulalit. Jangan-jangan kita bukan sarjana hukum selama ini. Saya tidak habis pikir, kok bisa mengatakan bahwa hukum itu bukan moral, dan moral bukan hukum, karena adalah kesatuan. Dan saya juga tidak pernah melihat seseorang yang berani merendahkan seseorang yang memiliki panggilan, jabatan sebagai romo atau apapun. Karena yang memberikan kesaksian itu bisa merupakan warga manapun. Bisa jadi petani, bisnismen, tukang sayur, nggak ada urusannya dengan jabatan, mau romo kek, mau suster kek, mau bitsu kek, mau ustad kek. Dan Hakim MK telah memberikan kesempatan untuk si romo memberikan pandangannya. Kalau memang itu tidak sesuai dengan alur cerita dan berita acara dan topik, pasti akan ditolak. Jadi saya kaget gitu. Pertama kali saya melihat seseorang yang merendahkan seseorang rohaniawan yang harusnya kita hormati. Dan kita fokus kepada argumen, bukan kepada fisik jabatan. Saya lebih menghormati seorang romo yang turunan Jerman Itali, gue turunan Itali Jawa. Makanya orang Itali itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, dan tulus terutama. Lebih menghargai beliau, di umur segitu, dia pasti nggak mencari ampau atau mencari Lamborghini, Ferrari, dan pasti nggak mencari lebih cuannya untuk jalan-jalan ke Bali, berenang-berenang bersama lontong sayur. Mungkin saja nggak dibayar, malah sukarela. Saya lebih percaya sama Romo. Di usia seperti ini, dia mau cari apa lagi? Harusnya dia di rumah tenang-tenang, mengajar di kampus Jawa Tengah. Tapi dia rela datang untuk dicaci maki sama netizen seluruh Wakanda. Deportasi si bule. Seperti kalian juga suka intimidasi saya, deportasi. Saya tantang, coba deportasi saya. Sebagai warga negara Indonesia, kau bisa deportasi saya? Pecundang. Jadi, mari kita saling menghargai. Dan terakhir, kalau memang kita bangga, kita memang suara kita udah 100 juta menang. Kenapa harus pakai pengacara membela diri sendiri? Karena di kertas, kita ini udah pasti menang, tidak butuh membela diri. Kalau saya jadi Pak Gemoy, tidak bakal kirim pengacara manapun. Justru saya akan utus si wakil untuk membela diri sendiri, tanpa pengacara. Karena fakta membuktikan. Untuk apa? Berkoar-koar 10 orang, 20 pengacara, silih berganti sampai pusing. Untuk apa? Kalau memang kita di atas angin. Itu logikanya. Kalau saya dituduh mencuri 100 triliun, gue nggak bakal bawa pengacara. Karena saya tidak lakukan hal itu. Saya akan bawa diri sendiri, membela diri sendiri, merepresentasi diri sendiri. Dan hakim juga akan izinkan. Saya akan bilang, Pak, saya nggak punya uang untuk bayar pengacara. Saya punya fakta, saya bukan maling. Ya udah selesai. Silakan berkoar 2-3 bulan, fitnah saya segala macam. Saya tidak bawa pengacara, saya bawa diri sendiri. Itu boleh. Tapi kalau kita bawa pengacara, ya kita butuh alat bantu untuk menutupi sesuatu. Di situ dalilnya. Kenapa harus turun gunung pengacara-pengacara super hebat berpengalaman yang mungkin tidak punya lulusan sarjana hukum karena tidak tahu bahwa dalam mata kuliah sarjana hukum harusnya ada etika dan psikologi. I don't understand. Saya lebih bangga sama seorang Romo yang pasti dia bukan ateis dan pasti dia tidak jalan-jalan ke Bali, berenang di pantai sama lontong sayur. Sekian. Silahkan, mau angket silahkan, mau makzulkan silahkan, mau apapun silahkan. Dan itu nggak akan merubah hasil. Haikal Hasan masih macam lulusan S1 aku tengok. Memang hak angket itu nggak mempengaruhi hasil pemilu, Haikal, tapi bisa membatalkan pencalonan. Terbukti Gibran melanggar kode etik, dibatalkan pencalonannya. Udah jelas Prabowo terlibat, nak diskualifikasi lah. Gitu Haikal Hasan. Halo 01, mental aman kah?
Mental kita aman bro, akhlak kita juga Masya Allah bertambah Insya Allah. Mau pertanyaannya lu ini mental gratisan sih. Repot jadi kalau ngobrol sama orang mental gratisan itu bukan pekerja keras. Jadi jangan ngomongin kalah, kan lagi di sidang di MK nanti. Ini maksud saya jangan buru-buru amat ya, cerdas gitu loh mikirnya, cerdas bijaksana. Ini lagi diproses, lu ngelihat nggak itu sidang di MK-nya? Yang punya mata dilihat, jangan ngeliatin slot aja loh. Lihat kebenaran, lihat yang lagi viral apa. Jangan mikirin slot aja. Gaya lu ini gaya hidupnya slot nih. Stres lah, gua nggak kontrol ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, nyetik video model kayak lu gini deh. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh. Surat terbuka untuk pendukung 02. Surat terbuka untuk pendukung 02. Ambil tuh seluruh kursi yang ada dimanapun, bahkan yang ada di mancanegara. Makan tuh kursi. Kecuali anak Abah Anies tidak butuh kursi. Abah Anies juga tidak butuh kursi. Kursi itu tidak enak dimakan. Buat apa? Makan tuh kursi untuk pendukung 02. Camkan baik-baik. Anak Abah Anies itu cuma butuh perubahan, butuh pemimpin yang adil, butuh pemimpin yang jujur, bijaksana, butuh pemimpin yang soleh, butuh pemimpin yang santun dan tidak sombong. Kalian belum apa-apa aja udah sombongnya minta ampun untuk pendukung 02. Ingat ya, ingat baik-baik. Di atas langit masih ada langit. Ingat baik-baik. Nggak perlu kon niku sombong-sombong. Kesombonganmu itu tidak ada artinya. Oke? Salam waras, salam akal sehat, salam perubahan. Oke? Sehat selalu anak Abah dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Pak Jokowi masih memelihara kedunguan, sepertinya si Om gak bakalan sembuh-sembuh. Ingat gak apa yang dikatakan oleh Bung Rocky? Jokowi hanya sibuk memperpanjang jalan tol, sementara itu dia memperpendek jalan pikiran. Karena itu kedunguan bertambah-tambah. Sampai di sini aja paham kan? Masih mau bertanya lagi? Nah, itulah tehukan-tehukan maut dari netizen untuk kelompok 02. Kita lihat sendiri di video pertama ada Bang Hotman Paris. Saya kira mendapatkan tambahan pelajaran dari Bang Bule, dan tidak hanya Bang Hotman Paris, ada juga Babe Haikal selaku tokoh agama. Saya kira juga mendapatkan pelajaran tambahan dari netizen, dan itu membuat kita berpikir bahwa ternyata netizen lebih cerdas dari mereka-mereka yang dianggap sebagai tokoh-tokoh penting bagi orang-orang yang bermental budak seperti pendukungnya 02. Dan kita berharap semoga masih banyak lagi netizen yang sadar dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata agar tidak lagi mudah dikibuli oleh Mukidi dan kelompok-kelompoknya. Karena kita tahu sendiri bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi negara yang maju kalau SDM-nya masih begitu-begitu saja. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Kita berharap
Kisruhan yang terjadi saat ini bisa terselesaikan dengan baik. Penegak hukum bisa tegas dan independen, tentunya tidak mudah diintervensi oleh pihak penguasa, agar semuanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Dan saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.